Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Gerdita Bintang atau biasa dipanggil Lina. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Social Dominance Theory beserta isinya. Jadi mari kita kupas. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu social dominance theory. Nah, jadi social dominance theory itu adalah teori yang dikembangkan untuk memahami bagaimana hierarki sosial dalam kelompok itu dibentuk dan dipertahankan. Menurut teori ini, lingkungan sosial menunjukkan kecenderungan untuk mengorganisasikan kelompok dalam hierarki sosial. Nah, setidaknya ada satu kelompok yang merasakan status sosial yang lebih baik serta kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, maka dari itu, dalam social dominance theory ada yang namanya kelompok dominan dengan kelompok subordinat. Kelompok dominan ini merupakan kelompok yang dapat menikmati lebih banyak nilai sosial serta bentuk simbolik yang positif. Nah, contohnya itu adalah kekuatan politik, kekayaan, perlindungan hukum, makan makanan yang enak, akses untuk rumah tinggal yang nyaman, terus mendapatkan fasilitas kesehatan, punya kesempatan berlibur, serta kesempatan untuk mendapatkan edukasi yang baik. Lalu, di kelompok subordinat, itu mereka adalah orang-orang yang atau kelompok yang menikmati lebih banyak nilai sosial serta bentuk simbolik yang negatif. Nah, bentuk negatif ini contohnya itu adalah rumah tinggal yang di bawah standar, lalu penyakit, pengangguran, pekerjaan yang berbahaya dan beresiko tinggi, ketidakadilan dalam hukum, stigmatisasi, dan pencemaran nama baik. Nah, dalam SDT atau Social Dominance Theory ini, mereka membagi hierarki ke dalam 3 sistem utama. Yang pertama itu ada sistem usia, ada gender, dan sistem sewenang-wenang. Nah, di sistem usia ini merupakan sistem di mana orang dewasa memiliki kekuatan sosial yang tidak proporsional terhadap anak-anak. Atau kita sebut saja kekuatan untuk mengontrol anak-anak itu dipegang oleh orang dewasa. Lalu pada sistem gender, di sini sistem di mana laki-laki memiliki kekuatan sosial, politik, dan militer yang tidak proporsional terhadap perempuan. Atau kita bisa sebut kekuatan untuk mengontrol perempuan dipegang oleh laki-laki. Nah, pada sistem sewenang-wenang, itu adalah sistem di mana kelompok terbentuk atas dasar arbitrase. Dalam sistem ini tidak berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, serta mereka memiliki akses yang berbeda terhadap nilai sosial positif dan negatif. Sistem ini menekankan pada perbedaan sosial yang berkaitan dengan kekuatan dari berbagai konteks, seperti kewarganegaraan, lalu ada ras, ada etnis, ada kelas sosial, ada harta kekayaan, ada garis keturunan, kepercayaan, atau bahkan klan mereka sendiri. Selanjutnya kita akan membahas pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Nah, dalam pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial ini, itu terdapat 3 cara utama. Yang pertama itu legitimasi mitos, yang kedua adalah diskriminasi institusional, dan yang ketiga adalah diskriminasi individual. Nah, pada legitimasi mitos ini merupakan suatu bentuk perilaku yang diadakan secara konsensual dari nilai-nilai, sikap, kepercayaan, stereotip, dan ideologi budaya. Nah, social dominance theory ini membedakan proses legitimasi mitos itu menjadi 2, ada hierarchy enhancing atau hierarchy attenuating. Nah, pada hierarchy enhancing ini, itu merupakan pemberian justifikasi terhadap moral dan intelektual melalui penindasan dan ketidaksetaraan suatu kelompok. Nah, mitos-mitos tersebut digunakan untuk menyatakan bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang adil dan wajar. Selanjutnya, hierarchy attenuating adalah kebalikan dari hierarchy enhancing. Hierarchy attenuating ini itu legitimasi yang menyerang kelompok dominan, jadi berkebalikan dari yang penindasan tadi. Singkatnya, hierarchy enhancing ini adalah legitimasi mitos yang memperkuat hierarki sosial tersebut. Sementara pada hierarki attenuating, itu legitimasi mitosnya adalah memperlemah
kekuatan dari hierarki yang ada. Nah, karena pada SDT itu mengasumsikan bahwa segala sesuatu harus bersifat setara, kelompok dominan cenderung menggunakan hierarki enhancing ini pada legitimasi mitos dibandingkan kelompok subordinat. Sementara itu, kelompok subordinat lebih dominan menggunakan hierarki attenuating, sehingga pada akhirnya keduanya akan menunjukkan hierarki yang stabil dan mengasumsikan bahwa akan terdapat kesepakatan ideologi yang ideal daripada perselisihan antar kelompok dominan dengan kelompok subordinat. Selanjutnya kita akan membahas diskriminasi institusional. Nah, diskriminasi institusional ini hampir serupa dengan legitimasi mitos. Jadi, banyak institusi yang diklasifikasikan sebagai penguatan hierarki maupun sebaliknya. Nah, pada hierarki enhancing ini yang dalam diskriminasi institusional, itu terjadi ketika institusi menyebarluaskan dan mempertahankan ketidaksetaraan dengan mengalokasikannya secara tidak proporsional, di mana lebih banyak nilai positif atau lebih sedikit nilai sosial negatif dalam kelompok dominan dibandingkan kelompok subordinat. Sementara itu, pada diskriminasi institusional bagian hierarki attenuating, itu terjadi ketika institusi mengurangi konsekuensi dari enhancing tadi, namun masih kurang untuk menyeimbangkan dampak yang akan timbul di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas diskriminasi individual. Diskriminasi individual ini muncul ketika adanya perbedaan perlakuan oleh satu individu terhadap individu lain yang disebabkan oleh etnis, kewarganegaraan, kelas sosial, orientasi seksual, maupun jenis kelamin seorang individu. Nah, pada pembentukan ini, diskriminasi individual ini, struktur dan hierarki sosial memang sudah diketahui bahwa itu memperkuat terjadinya diskriminasi oleh individu. Individu yang berada pada kelompok dengan kekuatan yang kuat itu memiliki kecenderungan untuk memiliki nilai sosial positif dan dibagikan kepada sesama anggotanya saja, serta mereka memiliki kekuatan lebih untuk memastikan bahwa nilai sosial yang negatif tersebut itu diberikan kepada orang di luar kelompok. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya social dominance orientation. Apa sih social dominance orientation ini? Jadi social dominance orientation adalah persepsi individu untuk menerima, mempertahankan, memperkuat hierarki dalam lingkungan sosial. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang konsep dasar dari social dominance theory dan social dominance orientation. Semoga penjelasan singkatnya dapat membantu teman-teman untuk memahami sedikit demi sedikit dari materi ini. Dan sampai jumpa lagi, selamat belajar!